Dalam kajian kuno itu disebutkan adalah sebagai sebuah produk dari lingkungan di mana ia berada. Artinya semakin banyak jaringan seseorang di dalam memenuhi dinamika kehidupannya, tentu akan semakin variatif nalar, akan semakin variatif kebijakan-kebijakannya, akan menunjukkan jati dirinya itu sebagai seseorang yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Jaringan-jaringan yang dimiliki oleh seseorang itu, saya pikir itu adalah koneksitas relasi sosial. Mau tidak mau, sejak kita dalam konteks terkini, sejak kita bangun pagi, bergegas untuk beribadah sesuai dengan tuntunan ilahi misalnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari koneksivitas relasi sosial. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Apa kabar? Untuk bincang kita beberapa waktu ke depan, kita sering dengar bahwa salah satu atau di antara unsur yang perlu dikembangkan oleh seseorang untuk membangun kapasitas dirinya adalah apa yang disebut dengan pengembangan jaringan dan kolaborasi. Terakhir ini kita dengar Banda Aceh adalah kota kolaboratif. Sebenarnya seseorang itu sejatinya ia bisa berkolaborasi atau karena memang dia memiliki jaringan. Jadi networking, jaringan. Dalam kajian kuno itu disebutkan adalah sebagai sebuah produk dari lingkungan di mana ia berada. Artinya semakin banyak jaringan seseorang di dalam memenuhi dinamika kehidupannya, tentu akan semakin variatif nalar, akan semakin variatif kebijakan-kebijakannya, akan menunjukkan jati dirinya itu sebagai seseorang yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Orang yang seperti itu adalah mereka yang memiliki networking yang luas, ataupun dia bisa bersinergi, berkolaborasi di dalam mengambil tindakan sesuatu. Oleh karenanya, jaringan-jaringan yang dimiliki oleh seseorang itu, saya pikir itu adalah koneksitas relasi sosial. Mau tidak mau, sejak kita dalam konteks terkini, sejak kita bangun pagi, bergegas untuk beribadah sesuai dengan tuntunan ilahi misalnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari koneksivitas relasi sosial. Apa instrumen pekerjaan kita hari ini? Bahwa kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, dan pekerjaan orang lain pun membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ini ada koneksivitasnya yang terbangun. Itu karena relasi sosial yang ada di antara kita. Meskipun sebenarnya dalam konsepsi religi itu ada batasan-batasan untuk di dalam membangun jaringan koneksivitas itu sendiri. Mengapa? Dengan networking itu orang bisa sharing idea, saling membagi ide-ide yang sangat konstruktif, ide-ide yang positif, yang bisa membangkitkan spirit orang lain, dan atau karena ide itu muncul dari seseorang, diterima oleh orang lain, itu bisa juga membangkitkan spirit dirinya sendiri. Dan ini sangat penting. Kenapa? Dari koneksivitas relasi sosial yang terbangun dari aktivitas seseorang yang membangun sharing idea di antar sesama, itu pada gilirannya nanti akan memperluas wawasan. Ketika seseorang wawasan yang telah luas, tentu dia punya kapasitas diri, punya self-esteem. Tentu seseorang itu punya kapasitas diri, punya harga diri, punya marwah. Kenapa? Dia bisa berbagi nalar, dia bisa berbagi kebajikan yang sangat bijak,
antara dirinya dengan orang lain, ini akan memberikan marwah bagi dirinya. Itu karena networking tadi ya. Adanya sharing idea yang tumbuh dan berkembang di dalam interaksi sosial di antara orang-orang itu sebenarnya pada titik tertentu itu akan mendatangkan self-confidence, yaitu kepercayaan diri bahwa kemampuan mempercayai kemampuan diri sendiri itu adalah modal yang paling besar untuk bisa eksis, untuk bisa mengambil arah kebajikan di dalam interaksi sosial dengan orang lain. Pada gilirnya juga nanti itu sharing idea kemudian melahirkan wawasan intelektual misalnya bagi karakteristik seseorang itu sebenarnya akan dapat memperteguh posisi diri seseorang. Dibawa kemana keberadaan Anda dalam suatu posisi, atau bagaimana seseorang itu untuk meraih posisi ataupun cita-cita sebenarnya. Itu kan harus dirancang, yang dibangun dengan networking yang telah dilakoni oleh seseorang itu. Kenapa? Karena upaya untuk meningkatkan kapasitas diri itu menjadi penting ya. Makanya seseorang itu harus terlihat good looking ya. Ada percaya diri, harus terlihat memang punya gestur ya, daya tarik. Dan mereka itu juga daya tarik itu, gestur itu karena seseorang itu punya wawasan. Makanya sebenarnya ketika Anda berhadapan dengan seseorang itu jangan diawali melihat performa orang itu sebenarnya, tetapi lihatlah wawasan dari seseorang itu. Apa wawasan yang diberikan yang bisa ditarik untuk dijadikan solusi dalam berkehidupan. Dan ini itu mau tidak mau dilandasi oleh kemampuan berkomunikasi seseorang. Kenapa seorang yang komunikasinya bagus ya, terdengar sederhana, mudah kita cerna dan tidak confuse atau membingungkan apa yang dikomunikasikan, karena pada dirinya ketika sharing idea itu ada wawasan di dalam membangun relasi sosial yang terbangun dalam komunikasi itu. Maka religi keislaman itu membentengi bahwa berbicaralah Anda sesuai dengan kadar kemampuan orang yang mendengar pembicaraan Anda misalnya. Jadi itu sangat amat penting diperhatikan. Generasi humanis bahagia selalu, satu hal yang perlu di dalam kehidupan terkini adalah harus kolaboratif, harus bersinergi dengan segala pihak. Kenapa? Relasi personal itu antara person-person membangun jaringan, membangun relasi, ini sangat penting untuk mencapai gagasan, ide, tujuan yang bersama. Relasi personal ini bagus, hal lain lagi adalah relasi kelembagaan, karena entitas seseorang itu yang memiliki wawasan, yang punya nalar dalam bersharing idea misalnya, itu tidak hanya membangun relasi personal, tetapi juga akan membangun relasi kelembagaan. Adalah sangat keliru seseorang di dalam posisi tertentu, meskipun diundang secara private, itu akan membawa nama baik kebesaran kelembagaan itu sendiri. Seseorang yang di-invite dalam event tertentu misalnya, tentu nama kelembagaan akan terbawa. Jadi perlu membangun jaringan antar kelembagaan sekaligus bersinergi dan berkolaborasi antar kelembagaan. Itu adalah sebuah tuntutan keniscayaan. Kenapa? Tuntutan keniscayaan di sini itu di sana akan ada apa yang disebut dengan berbagi sumber daya. Jadi saling melengkapi relasi personal seseorang dengan orang yang lain, itu kan saling menutupi keutamaan. Di sini ada kekurangan, jadi kekurangan ini ditutupi oleh keutamaan dan sebaliknya. Demikian juga di dalam kelembagaan. Kenapa di antar kelembagaan itu membangun nilai-nilai kolaboratif di dalam mencapai tujuan?
karena sana ada peluang untuk berbagi sumber daya. Dalam konteks ini, saya pikir perlu ada reorientasi. Apa itu reorientasi? Bagaimana untuk memikirkan kembali ya relasi personal dan relasi kelembagaan tadi. Di sana akan ada konstruksi pengalaman. Jadi semakin banyak seseorang itu membangun relasi sosialnya, maka akan tumbuh dan berkembanglah kesadaran eksistensi dirinya. Eksistensi diri mana bila ia menemukan kealpaan-kealpaan atau kekurangan-kekurangan, dia bisa memperbaiki, bisa meninsert pengalaman. Karena di sana terjadi apa yang saya sebutkan dengan konstruksi berbagi pengalaman. Dan ini sangat penting dan orang abai, seolah itu berproses seperti apa adanya. Nah, ketika sudah ada berbagi pengalaman antar personal, antar kelembagaan, maka di sanalah ada core ya, ada nilai, ada titik yang perlu ditumbuh kembangkan. Itulah yang dimaksud dengan pengembangan substansi. Mengapa antar personal dengan personal ini membangun relasi sosial misalnya? Di situ akan ada pengembangan substansi, saling tukar-menukar ide yang menumbuhkan wawasan karena ada jaringan dan sistem kolaborasi yang terbangun dari relasi personal tadi. Itu akan ada pengembangan substansi. Apapun dia substansinya yang disepakati tentu. Tadi kita sebutkan di sini ada kekurangan, di sana ada kelebihan, saling menyatu, itu akan ada pengembangan substansi. Dan sebagai catatan bahwa aktivitas-aktivitas antara kelembagaan itu harus membawa pesan tersendiri. Pesan apa? Sehingga dengan pengalaman apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka strateginya adalah itu what next? Apa langkah berikutnya yang perlu kita tumbuh kembangkan? Jadi sebenarnya seseorang itu muslim sejati yang terbaik adalah ketika selesai sebuah pekerjaan, maka ia harus melangkah kepada pekerjaan lainnya dengan mempertimbangkan keberhasilan pekerjaan ini untuk ditingkatkan. Dan kekurangan pekerjaan sebelumnya itu untuk diatensi, untuk tidak terjadi lagi kekurangan pada pekerjaan berikutnya. Oleh karenanya, saya berpikir bahwa membangun networking, jaringan antar personal dan antar kelembagaan, dan ketika ditemukan networking itu, maka di sana ada sistem kolaborasi untuk memenuhi kepentingan kehidupan terkini. Solusi yang terbaik adalah jaringan dan kolaborasi. Itulah yang amat penting. Mudah-mudahan apa yang telah kita narasikan ini bisa menjadi bahan renungan. Tentu ada kekurangan-kekurangan, tetapi percayalah, kekurangan-kekurangan itu adalah peluang untuk membangun keutamaan-keutamaan, bangun jaringan dan berkolaborasi. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.